Halo teman-teman, dalam video ini saya akan menceritakan tentang cuplikan film yang pernah kutonton yang ada menceritakan tentang asuransi. Ini adalah sinetron Indonesia berjudul Mendua. Pada episode 5, sang istri mendapatkan bahwa sang suami telah mengeluarkan semua uang dari asuransi pendidikan anak mereka tanpa sepengetahuannya. Pertama, saya ingin mengapresiasi sang istri yang sudah berinisiatif membuat janji dengan agen asuransi untuk membahas asuransi yang ia miliki secara berkala. Ini memang sangat penting untuk dilakukan. Jadi bukan yang penting sudah memiliki asuransi, gak usah dilihat-lihat lagi. Kalau diajak ketemuan oleh agen asuransi yang sama atau agen asuransi yang lain, selalu menolak karena takut akan ditawari untuk membeli asuransi lagi. Ya, saya mengerti, asuransi adalah pengeluaran. Oleh karena itu, kita harus memastikan pengeluaran tersebut efisien dan efektif. Bagaimana bila sudah mengeluarkan uang rutin untuk membayar asuransi, tetapi saat asuransi akan digunakan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan terkini? Mungkin beberapa tahun yang lalu saat membeli asuransi tersebut sesuai dengan kebutuhan saat itu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya taraf hidup, bertambahnya usia, bertambahnya tanggungan, seharusnya asuransi dikaji berkala untuk memastikan masih sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, bagi semua ayah bunda yang mempersiapkan asuransi pendidikan bagi anak, seharusnya selalu ingat pada tujuan awal mempersiapkan asuransi pendidikan tersebut. Tujuannya adalah untuk dana pendidikan anak, jadi tidak digunakan untuk hal lainnya. Bila tujuan awalnya adalah untuk dana kuliah anak, maka pertahankan nilai tunai asuransi tersebut hingga usia anak mau kuliah. Bila dipakai duluan untuk hal lainnya, apakah bisa memastikan dana pendidikan anak akan tersedia pada saat tiba waktu anak mau kuliah? Bagaimana bila tidak? Apakah tidak menyakitkan hati untuk bilang pada anak, maaf ya nak, gak usah kuliah dulu ya, uangnya gak ada, terpakai untuk hal lain. Lalu istrinya sempat bilang, bukannya nyairin polis itu harus pakai tanda tangan saya ya? Nah, dalam hal asuransi, bila Anda ingin memastikan semua tidak akan ada pemberitahuan pada Anda dan perlu tanda tangan Anda, maka jadilah pemegang polis. Karena pemegang polislah yang membuat janji dengan perusahaan asuransi dan setiap perubahannya. Misalnya saat saya membeli asuransi kesehatan untuk ibuku, saya yang menjadi pemegang polis karena saya khawatir ibuku tidak perhatikan atau tidak terlalu paham dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh perusahaan asuransi melalui surat ataupun email. Bagaimana pendapat Anda tentang asuransi pendidikan anak? Yuk komen di kolom komentar atau chat untuk diskusi langsung dengan saya. Bila ada yang ingin Anda tanyakan atau diskusikan tentang asuransi pendidikan anak atau produk asuransi lainnya, baik yang konvensional maupun syariah, silakan kontak saya. Terima kasih sudah menonton videoku ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.